Halo, selamat siang guys. Hari ini kita akan mencari bekas dari mata ketok yang sudah rusak atau sudah tidak bisa dipakai. Nah, seperti ini contohnya. Ini saya dapat satu. Coba kita cari lagi. Apakah masih ada? Nah, ini masih ada lagi. Ada dua. Nah, dua ini aja cukup. Dan ini akan saya rubah atau saya akan bikin menjadi sebuah kunci yang mungkin untuk para sahabat mekanik berguna sekali. Nah, sebelum kita rubah, kita ukur dulu untuk ukuran dari standarnya itu berapa mili. Nah, ini ketemunya itu 7,88 mili, jadi nggak genap 8 mili. Aslinya kan untuk baut yang ukurannya itu baut L 8 mili. Nah, langsung saja ini kita lakukan proses penggerindaan, karena ini kan saya bentuk menjadi sebuah kunci yang sangat berguna mungkin untuk para mekanik yang ketika menggunakan kunci standar sudah tidak bisa. Ini bisa menjadi jawaban. Jadi ketika kunci L standar maksudnya sudah tidak bisa melepas karena mungkin bautnya slack ataupun sudah oblak, solusinya mungkin kunci ini jadi jawaban. Nah, ini langsung saja kita gerinda seperti ini. Jadi kita ambil bagian ujungnya, nanti kita bikin dua ukuran. Jadi saya mengambil dua mata ketok bekas, nanti kita jadikan dua ukuran. Nah, ini kita siapkan media air untuk mendinginkan mata ketok yang kita gerinda ini. Soalnya ini panas sekali kalau nggak dicelupkan ke dalam air. Terus juga melindungi tuh tingkat kekerasan dari mata ketok ini. Jadi intinya ketika kita menggerinda seperti ini tidak sampai gosong, karena akan mengurangi tingkat kekerasan. Kalau kita menggerinda sampai gosong baru kita celupkan. Jadi sebelum terjadi gosong, ini kita celupkan seperti ini, itu akan tetap membuat kunci ini menjadi kuat, jadi tidak gampang slack ataupun istilahnya itu tidak gampang rusak, tingkat kekerasannya terjaga. Nah, ini sudah berkurang di bagian ujungnya karena sudah kita gerinda pakai mata gerinda kasar. Kita coba menggunakan mata gerinda yang lebih halus atau menggunakan mata gerinda potong juga bisa. Ini saya menggunakan mata gerinda potong, jadi agak halus, nanti hasilnya biar persisi. Nah, langsung saja kita gerinda lagi, terus kita haluskan. Pokoknya kita ukur sesuai kebutuhan. Nah, intinya kan ini saya mau membuat kunci L ukuran yang pertama itu 5 mili dulu, nanti dilanjut 6 mili. Tapi untuk ukuran kunci yang saya buat ini tidak seperti standarnya. Jadi dengan standarnya itu agak besar sedikit atau agak tebal sedikit. Intinya untuk mengatasi atau untuk melepas baut yang sudah terjadi slack atau tidak bisa diputar dengan kunci L standar. Seumpamanya bautnya itu standarnya 5 mili, dikunci pakai kunci L 5 mili itu sudah tidak mampu atau sudah longgar, ini bisa menjadi jawaban. Intinya seperti itu. Nah, ketika tinggal proses meratakan atau menghaluskan bagian ujungnya ini, karena sudah kita gerinda pakai gerinda kasar tadi, itu usahakan bagian alas atau tumpuan yang kita pakai pas posisi menggerinda seperti ini, itu usahakan itu rata, jadi nanti hasilnya bisa persisi. Soalnya kalau agak miring ataupun tidak rata, itu nanti berakibat kunci yang kita buat itu kurang persisi hasilnya itu. Jadi usahakan bagian alasnya itu rata pokoknya. Nah, ini setelah proses menggerindanya sudah lumayan lama, kita ukur dulu pokoknya menguranginya itu sedikit demi sedikit. Nah, ini tampaknya ada yang kebablasan alias menggerindanya itu terlalu banyak tadi. Jadi bagian ujungnya itu saya ukur itu nggak ketemu.
Jadi agak ke belakang sedikit itu baru ketemu ukuran yang kita inginkan. Kalau untuk ukuran standar dari kunci L 5 mili itu kan segini. Kalau kita ukur itu pas di angka 0 ini jarumnya. Terus di bagian itu yang ada garis-garisnya itu menunjukkan angka 5. Jadi 5 garis. Sementara di bagian jarumnya itu menunjuk di angka 0. Nah, karena ini tadi menggerindanya itu terlalu banyak, jadi ini saya potong saja bagian ujungnya ini. Saya kurangi lagi, soalnya gak ketemu yang kita inginkan. Harusnya itu 5 mili lebih sedikit, intinya seperti itu. Nah, ini saya potong dulu. Nanti kita ukur lagi setelah sudah selesai kita potong. Jadi usahakan nanti ukurannya itu pokoknya tidak kurang dari 5 mili. Intinya harus lebih dari 5 mili, karena kunci ini ditujukan untuk baut yang sudah longgar atau sudah slack. Jadi ukurannya harus lebih dari 5 mili. Ini saya coba nanti ukurannya di sekitar 5,10 atau 5,06 juga bisa. Nah, ini kita coba dulu. Nah, ini ada yang ukurannya sudah pas, ada yang ukurannya masih ketebalan. Nah, ini yang sudah pas kita tandai saja dulu, yang lain masih agak ketebalan kita kikir atau kita gerinda lagi. Kalau takut kebablasan memakai gerinda, bisa dikikir seperti yang saya lakukan ini, atau di amplas juga bisa. Tapi usahakan menggunakan kikir atau menggunakan gerinda, soalnya nanti kalau amplas hasilnya kurang bagus, soalnya kita membentuk siku di bagian sininya itu. Nah, ini kita ukur lagi. Jadi pokoknya usahakan 5 mili lebih sedikit lah pokoknya, jangan kurang dari 5 mili pokoknya. Tapi jangan juga terlalu besar, soalnya kalau terlalu besar itu biasanya itu nanti walaupun bautnya sudah slack, ini juga tidak bisa masuk biasanya. Nah, ini sudah selesai, coba kita bandingkan dulu. Untuk ukuran kunci standar, kawan-kawan bisa melihat sendiri, itu jarum berada di angka 0. Saya ulangi lagi, belum pas. Nah, seperti ini. Jadi pas di angka 5 mili kalau untuk ukuran kunci L 5 mili itu. Jarumnya juga pas. Sekarang kita bandingkan dengan yang ini yang kita buat tadi. Nah, ini itu dari angka 0 itu kan ada kelebihannya berapa itu, beda-beda, yang penting nggak terlalu jauh perbedaannya, soalnya kita membuat sendiri. Jadi yang penting intinya kita bikin itu bisa mengatasi baut yang slack ataupun sudah dull, yang sudah tidak bisa dikunci pakai kunci standar. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau bautnya itu masih bagus, itu masuknya itu span seperti ini, tidak ada kelonggaran sama sekali. Nah, masuknya pun harus dipukul pelan-pelan seperti ini, itu baru masuk, saking spannya, karena ini ditujukan untuk baut yang sudah longgar. Kita coba ukur lagi. Nah, seperti ini, sekitar 5 mili lebih. Berapa itu? Kita coba ulangi, soalnya ini beda-beda. Nah, seperti ini, 0,08 atau 0,10. Jadi sekitar lebihnya sekitar itu. Karena ini sudah selesai di bagian target atau misi di pembuatan kunci L 5 mili, kita potong dulu bagian ujungnya supaya nanti juga bisa digunakan untuk mengendorkan baut yang ukurannya itu 8 mili. Jadi bisa dua fungsi. Jadi satu batang mata ketok ini bisa dua fungsi, yang satu untuk 5 mili yang sudah slack, yang satu lagi untuk ukuran 8 mili. Nah, seperti ini. Nah, ini kita rapikan dulu bagian ujungnya, kita gerinda, kita haluskan supaya nanti hasilnya itu persisi, jadi bisa digunakan untuk baut L yang ukurannya itu 8 mili. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai.
target yang satunya lagi akan kita bikin untuk kunci L yang ukurannya itu 6 mili yang sudah mengalami slack. Nah, ini sementara itu kita ganti dulu mata gerindanya, kita menggunakan yang kasar dulu karena ini digunakan untuk mengurangi ketebalan dari mata ketok tadi supaya lebih cepat intinya. Usahakan juga untuk alas yang kita gunakan itu rata seperti ini, jadi pas kita menggerinda itu bisa persisi dan bisa rata. Nah, setelah nanti sudah agak berkurang, baru mata gerinda kita ganti lagi. Kita gunakan yang agak halus tadi atau menggunakan mata gerinda potong. Nah, seperti ini. Kita ganti dulu mata gerindanya, kita gunakan yang mata gerinda potong tadi. Karena hasilnya malah lebih bagus, bisa lebih persisi menggunakan mata gerinda potong seperti ini. Nah, satu pesan saya pokoknya pas posisi menggerinda seperti ini, usahakan bentar-bentar dicelupkan ke dalam air supaya nanti tidak mengurangi tingkat kekerasan dari mata ketok ini yang kita bikin kunci L. Jadinya tetap hasilnya itu tetap kuat. Soalnya kalau kita menggerinda itu otomatis kan panas. Kalau sampai gosong itu nanti bisa mengurangi tingkat kekerasan dari kunci yang kita buat ini. Nah, intinya seperti itu. Jadi bentar-bentar dicelupkan nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai gosong. Karena itu sangat berpengaruh nanti. Jadi kuncinya jadi empuk. Tapi kalau bentar-bentar kita celupkan, itu nanti tidak mengurangi tingkat kekerasan dari kunci yang kita buat ini. Nah, ini pokoknya kita perhalus terus sampai ketemu ukuran yang kita inginkan. Kalau untuk membuat kunci L 6 mili, itu usahakan batang atau as yang kita ukur, intinya kunci yang kita buat ini jangan kurang dari 6 mili. Jadi harus 6 mili lebih sedikit, karena ini kita tujukan untuk baut yang sudah dull atau slack ataupun sudah longgar. Jadi kalau ketemunya itu 6 mili nanti akan sama dengan kunci standar, tidak ada gunanya. Intinya seperti itu. Jadi usahakan ketebalannya itu tidak kurang dari 6 mili seperti itu. Nah, ini karena sudah agak lama menggerinda, coba kita ukur lagi apakah sudah ketemu ukuran yang kita inginkan. Intinya apakah 6 mili lebihnya masih terlalu banyak. Jadi nah, ini tampaknya masih kurang, soalnya itu belum mendekati angka 1, jadi masih jauh. Kita gerinda lagi, pokoknya usahakan 6 mili, paling enggak itu 6 mili 6,08 atau 6,10. Jadi ada lebihnya, karena ini untuk mengatasi baut yang sudah longgar. Nah, kita ukur lagi. Nah, ini sudah mendekati, ada yang sudah mendekati, ada yang masih agak lebih sedikit, tapi nggak apa-apa, memang ini sengaja tidak dibikin apa itu sama kadang, soalnya intinya kita bikin itu supaya sepan dengan baut yang sudah longgar itu. Kalau nggak sama banget nggak apa-apa, pokoknya sudah mendekati sama lah pokoknya. Jadi kalau masih kurang sedikit bisa digerinda lagi, tapi jangan, kalau sudah mendekati angka yang kita inginkan itu jangan digerus terlalu keras, soalnya nanti bisa kebablasan biasanya. Nah, ini sudah hampir ketemu. Wow, sepertinya sudah ketemu ukuran yang kita inginkan, walaupun masih ada sedikit. Kita kikir saja, soalnya nanti tidak kebablasan. Ada di sekitar 6,20 guys, kayaknya yang kelebihan itu. Nah, ini coba kita ukur lagi, kita punya berapa.
Nah, sepertinya ini sudah lumayan bagus. Jadi 6 mili lebih sedikit, 6 mili lebih 10, 6,10 maksudnya. Kita bandingkan dengan ukuran yang standar. Untuk ukuran standarnya kan seperti ini, kunci L 6 mili. Kita ukur pakai sigmat. Nah, kalau ukuran standarnya malah kurang dari 6 mili. Perhatikan, jarum berada di angka sekitar berapa ini. Nah, kalau ini kan 6 mili lebih sedikit. Nah, seperti itu. Coba kita praktekkan saja langsung. Nah, ini di baut ukuran L 6 mili. Ini kan kalau aslinya longgar maksudnya. Ini bautnya masih bagus. Kita coba yang kita buat tadi. Nah, ini masuknya kan sepan. Sama-sama 6 mili, tapi yang kita buat ini kita bikin agak sepan, agak tebal dari ukuran standarnya. Jadi tidak ada longgar ketika bautnya itu masih bagus. Saya flash dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini. Masuknya itu agak sesek atau sepan. Harus dipukul sedikit supaya bisa masuk. Kalau untuk ukuran standarnya itu masuknya kan mudah. Ada longgarnya sedikit. Soalnya ukuran standarnya itu malah 6 mili kurang sedikit tadi saya ukur. Nah, karena ini sudah selesai, ini langsung kita potong saja bagian ujungnya supaya nanti bisa difungsikan untuk mengendorkan baut yang ukurannya itu 8 mili. Jadi bisa dua fungsi juga. Satu mata ketok bisa dua fungsi untuk kunci L8 dan L6. Kita potong dulu. Nah, karena proses pemotongan sudah selesai, kita gerinda, kita rapikan bagian ujungnya supaya hasilnya itu rapi dan presisi. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita coba ukur dulu apakah sama dengan yang tadi. Nah, ukurannya itu kan 7,90. Nah, seperti ini. Jadi 8 mili itu tidak ada, ukurannya 7,90. Tapi untuk mengendorkan baut yang 8 mili ini bisa. Jadi dua target atau dua misi untuk menyelesaikan kunci L dari bekas mata ketok ini sudah selesai. Kita jadikan kunci untuk ukuran 5 mili dan 6 mili, dan ini bisa digunakan untuk baut yang mengalami slack ataupun sudah longgar. Jadi ketika kunci standar sudah tidak mampu atau tidak bisa mengendorkan, ini bisa jadi solusi. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ketika kita masukkan ke baut itu sepan. Kalau untuk ukuran kunci standar ini kan longgar, ada gerakan kanan kirinya ketika kita putar-putar seperti ini. Ada speleng atau kelonggaran sampingnya itu. Kalau untuk yang kita buat itu ini sepan. Jadi ketika kita menemui baut yang sudah longgar atau sudah slack, itu bisa benar-benar bisa dikendorkan. Jadi tidak bingung. Nah, seperti ini yang saya maksud. Saya dekatkan kamera. Jadi benar-benar span. Dilepas pun harus agak ditarik. Kalau untuk standar kan seperti ini. Ada obrak ke kanan ke kiri, walaupun sedikit. Kalau untuk kunci ukuran standar. Kalau untuk yang kita buat, masuknya span. Seperti ini. Jadi ketika menemui baut yang slack itu tidak bingung cara mengendorkannya. Nah, kunci ini bisa menjadi solusi untuk para mekanik yang mengalami kesusahan ketika menemui baut L yang mengalami slack. Nah, ini saya ada contoh untuk baut yang ukuran 5 mili saja. Kalau untuk yang 6 mili saya tidak punya contoh. Ini bautnya kan sudah longgar atau sudah slack. Kita gunakan kunci standar. Nah, spellingnya seperti ini. Agak lumayan banyak kalau sudah slack. Ini kalau kita kendorkan atau kita kencangkan itu agak kesusahan kalau bautnya sudah longgar sekali seperti ini. Kalau menggunakan kunci yang kita buat itu bisa sepan kembali. Nah, walaupun tadi bautnya sudah rusak atau sudah slack,
ini kalau kita gunakan kunci yang kita buat ini jadi sepan. Jadi ketika kita mau mengendorkan ataupun mengencangkan itu tidak kesusahan. Nah, ini dia hasilnya, dua mata ketok bekas yang kita rubah menjadi kunci L, yang mungkin sangat berguna bagi para sahabat mekanik. Semoga ini bermanfaat.